Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laitani qaddamtu li hayati. Qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra. Ya laitani kuntu turaba. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di subuh yang mulia ini kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda rasa syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah selalu menyebut nama atau asma Allah. Yang kedua adalah melaksanakan perintah. Kemudian yang ketiga adalah saling berbagi. Tanda manusia bersyukur sekali lagi adalah banyak-banyak menyebut asma Allah, tanda ucapan terima kasih. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga adalah saling berbagi sesama manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat beriringan salam dan pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abi Dzar Al-Ghifari merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abi Dzar Al-Ghifari mendengar berita bahwasanya di kota Mekah ada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad membawa ajaran baru. Sementara di saat itu Abi Dzar Al-Ghifari adalah seorang Yahudi. Kampung Abi Dzar Al-Ghifari itu disebut dengan nama kampung Ghifar. Kemudian Bapak Ibu, Abi Dzar Al-Ghifari ini menyuruh saudaranya pergi ke Mekah. Coba kamu pergi ke Mekah, lihat berita, benarkah di kota Mekah itu ada orang yang membawa ajaran yang baru? Katanya ajaran itu sesat. Lalu pergilah saudara Abi Dzar ini ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah bertemu dengan yang namanya Muhammad, tapi tidak ada ajaran yang sesat. Apa yang disampaikannya itu adalah semuanya benar. Pulanglah saudara Abi Dzar Al-Ghifari ini menyampaikan kepada Abi Dzar, tak ada masalah di situ. Sementara kampung yang didiami oleh Abi Dzar Al-Ghifari ini itu adalah kampung siapa yang kuat dia yang menang.
begal merajalela, judi merajalela. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu pergilah Abi Dzar Al-Ghifari ini ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, langsung dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dengan Rasulullah, dia tak sempat menyampaikan apa-apa, cuma dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, melihat kagum terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah Abi Dzar bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Apa pesan Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari? Inilah yang kita ambil pelajaran pada pagi hari ini. Apa kata Rasulullah? Ya Abi Dzar, khuzis safinata wa innal bahra. Ya hai Abi Dzar Al-Ghifari, siapkanlah perahu. Tolong kamu siapkan perahu. Fa innal bahra, kami sesungguhnya laut itu adalah dalam. Laut itu adalah luas. Laut itu adalah penuh dengan ombak dan badai. Ini pesan Abi Dzar Al-Ghifari kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah kapalmu karena laut yang akan ditempuh itu amatlah dalam. Laut yang akan ditempuh itu amatlah luas, penuh dengan ombak dan badai. Apa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini pelajaran untuk Abi Dzar Al-Ghifari, tapi ini adalah merupakan pelajaran buat kita semua. Yang pertama adalah, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, persiapkanlah kapal karena laut yang akan dilalui itu amatlah dalam. Laut yang akan dilalui itu penuh dengan ombak dan badai. Apa maknanya? Wahai manusia, dalam kehidupan ini perbaharuilah niat. Karena apa? Karena kalau niat baik, insya Allah hasilnya pasti akan baik. Tapi kalau niat tidak baik, itu pasti akan menemukan tidak baik. Jadi yang diperbaharui, yang perlu dijaga dalam kehidupan ini adalah niat. Maka Bapak Ibu, di dalam ilmu fikih, niat ini merupakan bahagian daripada rukun. Rukun. Karena apa? Karena yang tahu dengan niat ini kita. Ibu tak tahu niat saya sekarang. Saya tidak tahu niat Bapak Ibu sekarang. Duduk di masjid ini niatnya apa? Ibu juga tidak tahu niat saya sekarang. Yang menyampaikan tausiah itu tujuannya apa? Maka yang tahu dengan niat itu adalah kita sendiri. Karena dengan demikian Bapak Ibu, yang harus kita perbaharui adalah niat. Kadangkala niat kita untuk mencari akhirat, ternyata yang dapat adalah dunia. Yang kita cari adalah dunia, ternyata yang kita dapat itu adalah akhirat. Mana contoh Bapak Ibu? Yang kita cari akhirat, ternyata dunia. Suatu ketika seorang sahabat pergi berperang, sampai di medan perang mati. Setelah mati itu disebut dengan mati syahid. Lalu ketika itu sahabat datang kepada Rasulullah, tak perlu dimandikan, langsung dikafani, kemudian mau dikuburkan. Datang malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jenazah yang
mati ini tolong dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan. Kenapa? Karena ketika dia ingin pergi berperang dahulu, niatnya bukan ingin fisabilillah, tapi ingin cari nama. Ingin cari nama. Mantap tuh mati syahid, ya kan? Mati syahid. Nah, kita hari ini kan tahunya mati syahid. Kalau ada orang yang mati kan, mantap mati syahid. Tapi yang tahu itu hanyalah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, wahai sahabat, ya jenazah ini dimandikan, kemudian dikafani, disalatkan dan dimakamkan. Sahabat pada bertanya semuanya, kenapa ini? Biasanya orang mati di medan perang itu adalah mati syahid. Wah. Setelah dilaksanakan, datang sahabat kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, kenapa dimandikan, dikafani dan disalatkan? Rasulullah mengatakan, jadi Jibril datang kepadaku bahwasanya yang mati ini adalah niatnya bukan fisabilillah, tapi ingin cari nama kalau bahasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya akhirat, tapi yang didapatnya adalah dunia. Ada juga niatnya dunia, tapi yang didapati akhirat. Pernah suatu kisah, seorang orang miskin punya tanah tepi jalan, ya, punya tanah tepi jalan, lalu digalinya sumur tepi jalan itu. Sumur yang digalinya itu, siapa yang mau menggunakan air, ambillah. Untuk apa saja silakanlah air itu. Untuk minum, untuk makan, untuk mandi, semuanya silakan. Ambillah air yang ada tepi jalan itu. Nah, tujuannya untuk dia, untuk dirinya, juga untuk orang banyak, untuk dunia. Tapi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ya tujuannya untuk dunia, tapi yang didapatkan pahala akhirat. Seberapa banyak orang mengambil air di sumur tersebut, begitulah mengalir pahala kepada dirinya. Di Bapak Ibu Subhanahu wa taala, ya, perbaharui niat. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, awalilah pekerjaan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, apa yang dia niatkan itulah yang dia dapat. Ya, kalau niatnya untuk dunia, maka dunia diberikan oleh Allah. Kalau dunianya untuk akhirat, maka akhiratlah yang diberikan oleh Allah. Ketika orang-orang Mekah hijrah ke kota Madinah, kalau niat mereka ke kota Madinah itu ingin cari kaya, maka kekayaanlah yang mereka dapat. Kalau niat mereka pergi hijrah ke negeri Madinah itu awim ra'atin fankihuha, niat mereka itu untuk mendapatkan perempuan-perempuan yang cantik, awin kihuha, maka nikahlah perempuan yang cantiklah yang mereka nikahi di kota Madinah itu. Jadi apa yang dia niatkan, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, yang pertama adalah kita perbaharui niat. Maka ya, niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, sedikit lagi kita akan melaksanakan ibadah korban. Ya, ibadah korban. Maka awalilah ibadah korban yang kita lakukan itu niat, ya, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak godaannya Bapak Ibu. Godaannya banyak. Ya, pergi ke tempat penyembelihan, ya, seolah-olah kitalah yang banyak duit, kitalah orang kaya, kitalah orang yang mampu, ya. Ini hati-hati, niat kita perbaharui. Kemudian lagi ketika kita diberikan dari panitia daging, juga kita harus perbaharui niat, ya. Jangan sampai panitia itu kan manusia juga Bapak Ibu. Yang boleh jadi termasuk tulang, boleh jadi termasuk yang tidak kita sukai. Di dalamnya itu ternyata lebih banyak yang tidak kita sukai dagingnya daripada yang kita sukai. Ternyata apa yang kita dapatkan? Letihlah awak, ya,
korban di sini, besok di sana lagi korban. Akhirnya tidak ada keikhlasan. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikanlah kami dari hamba-hambamu orang-orang yang selalu taat dan patuh kepadamu. Waj'alna min ibadikal mukhlasin. Jadikanlah dari kami daripada hamba-hambamu orang yang selalu ikhlas. Waj'alna min ibadikal mutatahhirin. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu orang-orang yang selalu suci. Ini Bapak Ibu yang di Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi persiapkan kapal karena lautan yang akan dilalui amatlah dalam. Perbaharuilah niat karena niat itu adalah menentukan kehidupan. Kemudian Bapak Ibu yang di Allah Subhanahu wa taala, persiapkan kapal karena lautan yang akan dilalui penuh ombak dan badai. Apa maknanya? Persiapkanlah iman karena dalam kehidupan ini banyak godaan-godaan yang akan kita lalui. Banyak godaannya Pak, banyak godaannya tubuh. Ya, contoh ajalah dari mobil sajalah kita. Ya, mereknya sama, keluar tahun ini mobilnya bagus, tahun besok keluar lagi Pak Haji mobilnya lebih bagus lagi pada tahun ini. Ya, HP keluar tahun ini modelnya seperti ini lebih bagus, tahun besok keluar lagi ada yang lebih bagus. Ya, ini perlu ya perbaharui kapal, perbaharui iman. Kalau tak beri kurang-kurang iman kita, terlena saja di situ kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan berusaha bagaimana menghiasi dunia ini dengan seindah-indahnya ya, supaya melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu ya, perbaharuilah kapal karena lautan yang akan ditempuh penuh dengan ombak dan badai. Persiapkanlah diri dengan iman karena dalam kehidupan ini amat banyak godaan. Ya, kadangkala yang sudah kita miliki ini merasa bagus, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Karena itu adalah godaan dalam kehidupan. Ya, kalau bahasa saya pepatah mengatakan ya, cantik sebelum dimiliki, hebat sebelum ya didekati, apalagi Bapak Ibu, itu peribahasa mengatakan. Jadi setelah ya, enak sebelum dinikmati, tapi kalau sudah dinikmati, kalau tidak diiringi dengan iman, tak ada enaknya. Cantik sebelum dimiliki, kalau tidak dengan iman, setelah dimiliki tidak ada cantiknya. Itulah kehidupan dunia. Maka dengan imanlah ya hidup itu akan selalu tenang, dengan imanlah hidup itu akan selalu tentram, dengan imanlah hidup itu akan selalu bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, khuziz zara kamilan fa inna safara yahiran. Yang kedua, kurangilah beban hidup. Kurangilah beban hidup karena perjalanan yang akan dilalui. Kurangilah bekal. Kurangilah bekal karena perjalanan yang akan dilalui amatlah jauh, penuh dengan liku-likunya. Itu pesan yang kedua. Kurangi bekal karena perjalanan yang akan dilalui amatlah jauh dan penuh dengan liku-liku jalan tersebut. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah dalam kehidupan ini ya kurangi beban. Karena apa? Sebanyak banyak beban, banyak pertanggungjawabannya. Ya, ya Pak, punya istri satu,
pertanggungjawabannya. Punya 2 ini 2 lo pertanggungjawabannya. Punya 4 ini 4 lo pertanggungjawabannya. Jadi kalau raso-rasonya tidak sanggup mempertanggungjawabannya, cie lah. Ya, raso-raso tidak sanggup, ya, tidak sanggup menanggung beban. Punya 1 rumah 1 lo tanggung jawabnya. Punya 2 lo yang akan kita yang akan bertanggung jawabkannya. Apa maknanya? Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini ya, kurangi membuat dosa, kurangi membuat salah, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun kepada ya, hamba Allah, yaitu manusia. Kita kurangi dalam kehidupan ini ya, beban dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak beban yang akan kita terima, maka banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan yang akan kita lalui itu adalah penuh dengan liku-liku kehidupan. Kita akan melalui alam kubur, kita akan melalui yaumul hisab atau padang mahsyar. Karena yang akan kita lalui itu semuanya adalah pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia. Jadi Bapak Ibu ya, kurangi kata Rasulullah beban dalam kehidupan ini. Silahkanlah cari kebahagiaan dunia, tapi jangan sampai membuat beban kita di akhirat. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan dilupakan bahagia di dunia. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Selesai kamu melaksanakan ibadah salat di permukaan bumi, bertebaran di permukaan bumi, carilah karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pesan yang kedua. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, nah, perbanyaklah bekal, perbanyaklah zikir, karena zikir yang banyak itulah yang akan membawa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala? Setiap kali kita ucap zikir, maka zikir itu akan mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berzikir, ya, ada zikir dengan ucapan la ilaha illallah, ya, ada zikir itu ya Allah, baik itu dengan ucapan maupun dengan lisan, dalam hati. Jadi selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kamu berada. Kemudian ikhlaskanlah dalam perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas ini adalah merupakan ucapan yang sangat ringan, tapi dalam aplikasi kehidupan, ikhlas ini amatlah berat. Awaklah dicaci, awaklah disakiti, kini datang minta maaf kepada kita. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Untuk mengikhlaskan itu amatlah berat sekali. Sangatlah berat sekali Bapak Ibu untuk mengikhlaskan apa yang telah diberikan kepada kita, itu memang berat. Maka dengan demikian Ibu, kita doa kita tadi, waj'alna min ibadikal mukhlasin. Jadikanlah kami daripada hamba-hambamu yang selalu ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas ini Bapak Ibu merupakan suatu perbuatan yang amat mulia yang dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang terakhir, pesan Abi Dzar Al-Ghifari, pesan Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, perbanyak bekal karena perjalanan yang akan kita lalui itu adalah amat jauh. Ya, persiapkan bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanan yang akan kita lalui amat jauh. Kalau tadi kurangi beban bekal, kalau sekarang persiapkan bekal. Artinya adalah persiapkanlah amal-amal baik karena dunia yang akan kita lalui itu, dunia yang akan kita tempuh itu amatlah jauh, yaitu kekal abadi selama-lamanya, yaitu dunia, ya, alam akhirat, alam baka, alam yang akan kita tempuhi selama-lamanya. Tidak ada alam lagi, itulah dianya surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempat berbuat kebaikan, sementara akhirat adalah kampung balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Buatlah, lakukanlah selama hidup di dunia ini perbuatan yang baik. Sebesar apapun perbuatan yang baik yang kita lakukan, insyaallah Allah akan balas. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas, Allah akan beri kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, sebesar apapun kejahatan yang kita lakukan, Allah akan balas, Allah akan nampakkan kejahatan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Kemudian pesan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu adalah kita siapkanlah diri ini dalam melaksanakan ibadah itu dengan niat tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kehidupan ini yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara adalah tetapkan iman. Jangan sampai iman kita goyang, jangan sampai iman kita pergi daripada jasad kita. Biarlah badan kita, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, sakit dan lain sebagainya. Jangan sampai kita, ya, berpisah dengan iman. Kita lihat Nabi Ayub alaihi salam Bapak Ibu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang luar biasa, tapi dia mohon kepada Allah, ya Allah, ya boleh engkau ambil segala-galanya daripada jasadku, tapi jangan sampai engkau hilangkan iman daripada tubuhku. Jadi iman inilah yang membuat kita bahagia dunia dan di akhirat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Kemudian Bapak Ibu, ya, kurangi beban dalam kehidupan ini. Maknanya adalah marilah kita berangsur-angsur mengurangi, kalau bisa menghilangkan, ya, berbuat dosa dalam kehidupan ini. Baik dosa untuk diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kita sesama manusia. Kemudian Bapak Ibu, perbanyak bekal karena laut, karena dunia yang akan kita tempuh itu adalah kekal abadi. Marilah kita banyak-banyak berbuat, beramal, amal salih di dunia ini, karena kampung akhirat yang akan kita diami itu adalah kampung yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, ikhlaskanlah dalam sesuatu yang kita lakukan, baik itu ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Perbanyaklah ikhlas. Semoga dengan ikhlas itu kita menjadi orang yang bahagia, orang-orang yang suci, orang-orang yang calon diterima Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan. Saya menyampaikan dapat mengamalkan. Bapak Ibu yang mendengar dapat pula mengamalkan. Semoga hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tentu dengan ucapan alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi